Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk memperteguh iman percaya kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang tidak dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada perkataan-perkataan yang sering kita dengar ketika seseorang membenci orang lain, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci ini, baik yang dilakukan oleh yang dibenci ini adalah perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang positif bagi si pembenci, maka yang dilakukan yang dibencinya ini tetap salah. Demikian sebaliknya, ketika kita menyukai seseorang, apapun yang dilakukan orang yang kita sukai ini, tentu kita akan beranggapan itu tidak salah. Walaupun yang dilakukan orang yang kita sukai ini sudah salah. Tabiat-tabiat seperti ini masih sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jauh sebelum kehidupan kita sekarang. Di zaman Tuhan Yesus demikian juga. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka sangat membenci Yesus. Dan kalau ditanya apa alasan mereka membenci Yesus, tentu secara rasional tidak ada. Ketidaksukaan mereka terhadap Yesus karena mereka merasa tersaingi. Ketidaksukaan mereka terhadap Yesus karena Yesus memberikan sebuah pernyataan yang benar sesuai dengan fakta dan realita. Setiap pengajaran yang Yesus lakukan menjadi sebuah kebenaran. Tapi orang-orang Farisi yang notabene-nya ahli Taurat, yang notabene-nya orang-orang berpendidikan, yang notabene-nya orang-orang yang benar-benar mengerti akan nubuat-nubuat,
Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ada sebuah peristiwa mujizat yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia menyembuhkan orang buta. Dalam paham orang Farisi, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi kala itu, bahkan para murid Yesus juga memahami paham itu, bahwa seseorang yang buta itu karena dosanya. Maka jauh sebelum nas kita ini, di dalam ayat-ayat sebelumnya, pertanyaan yang disampaikan oleh para murid Yesus, mereka bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau anak ini sendiri?" Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena memang paham seperti yang kami katakan tadi. Orang yang sakit, orang yang buta, orang yang kecelakaan, atau orang yang mengalami musibah, pandangan yang ada pada saat itu, mereka mengalami segala penyakit itu, mereka mengalami kebutaan itu dikarenakan keberdosaan. Tapi jawaban yang Yesus sampaikan jelas di luar daripada perkiraan para murid. Yesus katakan, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang buta yang menerima anugerah Allah menjadi orang yang disalahkan. Oleh karena belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, Yesus akhirnya menyembuhkan orang buta itu. Yesus akhirnya memelekkan mata mereka dengan kuasanya. Karena kedatangan Yesus sesungguhnya supaya orang yang buta dapat melihat, orang yang lumpuh dapat berjalan. Kuasa itu Yesus nyatakan bagi orang buta itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Seperti yang kami katakan tadi, karena kebencian oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus, maka apapun yang dilakukan oleh Yesus mereka anggap itu salah. Bahkan ketika Yesus memberikan mujizat yang luar biasa, mereka anggap itu tidak layak si penerima itu. Dan si pelaku itu Yesus sendiri, mereka berpikir bahwa itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan main mereka. Aturan mainnya di mana? Aturan mainnya, kalau hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa, termasuk melakukan hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebencian yang dimiliki oleh orang Farisi tersebut, mereka tunjukkan secara frontal. Yang buta, yang bersukacita, yang menghampiri oleh orang banyak karena saking sukacitanya, justru dia dikucilkan kembali. Justru dia diusir. Yang mengusirnya adalah orang-orang yang harusnya melindungi. Yang mengusirnya adalah orang-orang yang namanya berpendidikan. Mereka mengusir orang yang sudah mendapat anugerah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian khotbah kita ini, setelah Yesus mendengar apa yang terjadi, lalu Yesus akhirnya tidak hanya menyembuhkan mata orang buta itu, tapi menyembuhkan imannya. Maka orang buta itu menghampiri Yesus dan mereka berbicara tentang siapakah sebenarnya Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas Yesus menyampaikan bahwa dialah yang diutus oleh Allah. Maka pada saat itu orang buta itu akhirnya percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dia sembuh secara fisik, dia sembuh secara rohani. Mata hatinya, mata fisiknya dan mata rohaninya
dimelekkan oleh Yesus. Tapi justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu mengklaim dirinya melek akan kebenaran, melihat akan kebenaran, tetapi justru mereka buta akan kebenaran. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang boleh kita imani untuk memperteguh iman percaya kita? Yang pertama, lihat firman ini kita mau diperlihatkan bagaimana kehidupan kita sekarang. Apakah kehidupan kita sekarang notabene-nya buta akan kebenaran firman Tuhan? Sering sekali memang kita demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat secara fisik, tetapi kita buta secara kerohanian. Kebutaan kita di mana? Kebutaan kita tidak mampu melihat orang bersuka cita karena berkat Tuhan. Kecemburuan masih membara dalam kehidupan kita. Sering sekali kita, Bapak Ibu, ketika ada orang hebat, kita tidak mau disaingi. Ini menunjukkan kebutaan. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan, bersuka cita karena percaya. Maka Tuhan mau mengajak kita, pribadi lepas pribadi. Seperti orang buta itu, ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka menerima anugerah itu, akhirnya mereka bersuka cita. Maka kita juga harus demikian. Kita jangan mau seperti orang-orang Farisi, yang walaupun mereka mengerti akan kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Maka karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran, mereka tidak mampu bersuka cita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita bersuka cita karena kita melihat pekerjaan Tuhan Yesus yang begitu nyata bagi kehidupan kita. Kita melihat pekerjaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Maka karena pekerjaan-pekerjaan Yesus itu, kita harus bersuka cita dalam kehidupan. Orang yang bersuka cita dalam kehidupan berarti dia mampu merasakan sukacita orang lain dan mampu merasakan tangisan orang lain. Tidak ada kecemburuan yang tidak perlu dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, kita diberikan sebuah kesadaran supaya kita mewaspadai segala kebutaan di dalam diri kita akan sesama. Ada titik-titik tertentu bagi kehidupan kita atau yang sering disebut blind spot, titik keberdosaan atau titik kebutaan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus meninggalkan titik-titik atau blind spot kita itu, titik kebutaan kita itu. Di mana titik-titik kebutaan kita yang menghalangi kita melihat anugerah Allah? Maka buang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentu setiap orang berbeda. Ada orang titik kebutaannya tidak mampu melihat anugerah Tuhan karena keluarga, karena istri, karena anak dan lain sebagainya. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, semuanya kita harus meninggalkan itu. Kita jangan mau seperti orang-orang Farisi yang tidak peduli akan sesama. Kalau itu titik kebutaanmu, ketidakpedulianmu, maka tinggalkan. Kalau titik kebutaanmu adalah egomu, maka tinggalkan. Kalau titik kebutaanmu adalah pekerjaanmu, maka ubah mindsetmu dalam pekerjaanmu. Pahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus menjadi orang yang bersuka cita karena kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya kita disembuhkan seperti orang buta tadi dari kebutaannya, kita disembuhkan dari segala luka-luka kita. Luka keberdosaan secara khususnya. Maka lihat firman ini kami mau mengajak, biarkan kita menjadi orang yang bersuka cita. Jangan menjadi orang yang buta akan anugerah Tuhan. Jangan menjadi orang-orang pembenci dan tinggalkan segala hal-hal yang tidak benar dalam kehidupanmu.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk menjadi orang yang bersuka cita karena percaya kepada Tuhan. Kami meninggalkan segala kebutaan kami. Kami mau hidup melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.